Oke, selamat sore Ibu Rumi. Bagaimana kabar? Sehat, Pak. Oh, terima kasih ya. Hmm, Semua sehat, ya sama-sama Bu. Kita juga sehat. Nah, Ibu Rumi, apa yang Ibu Rumi harapkan dari percakapan kita pada sore hari ini, Bu? Solusi untuk anak didik saya yang jahil, Pak. Dia tidak pernah fokus dalam belajar dan suka menjahili temannya agar mereka sama-sama tidak fokus dalam belajar. Dia senang kali mengganggu temannya. Kira-kira seperti itulah solusi yang ingin saya harapkan, Pak, dari pertemuan kita ini. Oh, baik Bu. Jadi Ibu anak didik di kelas, dia suka menjahili temannya sehingga dia tidak akan fokuslah terhadap pelajaran di kelas begitulah maksudnya Ibu ya. Oke, jadi ibu, Ya, kira-kira seperti mm, itulah, Pak. Ibu Rumi, eh, Ibu Rumi, menurut Ibu Rumi, apa yang membuat anak itu eh, menjahili temannya yang ketika saat belajar di ruangan gitu? Dari pengamatan saya selama ini, Pak, jika si anak ini dia kurang paham dengan konsep yang saya beri, tidak sesuai dengan keinginan dia, maka dia akan jadi ribut dan mengganggu temannya. Jadi si anak ini maunya harus sesuai dengan keinginannya. Dan Hmm, selama ini yang saya amati keinginannya ini maunya bermain tanpa ada rasa serius. iya iya. Kalau dia salah, kalau dia salah, kita nasihati dia, Pak. Selalu dia mengatakan kata maaf. Tapi maaf itu Hmm, hanya terucap aja tanpa merasa bahwa kata maaf itu harus mengubah sikapnya. Seperti itu, Pak. Sikap cu- gambaran dan sikap anak ini setiap harinya. jadi cuman hanya ucapan aja, tapi tadi tidak ditunjukkan dengan perlakuan seperti itulah maksudnya Bu ya. Jadi si anak memang begitulah memang anak ini Bu ya. Eh, Banyak kali memang tingkah si anak-anak apalagi kalau di SD gitulah memang karakter anak kita sekarang ini. Jadi kalau Ibu Rumi eh, melihat dari anak tadi, kalau menurut Ibu apa yang Ibu lakukan dalam mengatasi anak seperti itu? Selama ini saya telah mengubah segala cara. Yang pertama itu dengan membujuk dia agar dia mau belajar dan tidak mengganggu temannya. Agar dia paham yang dia lakukan itu salah. Tetapi itu hanya berlangsung hanya beberapa menit saja, Pak. Dia akan mengulang lagi. Terus yang kedua, saya sudah memisahkan dia dengan temannya. Setelah saya pisahkan dia dengan temannya, dia uh, teman-temannya di kelas semuanya bisa belajar dengan fokus. Tapi yang saya tidak mau itu anak ini jadi dia merasa disisihkan. Saya inginnya dia itu bisa fokus dan tidak merasa tersisih. Karena dia saya keluarkan dari kelas, saya buat belajar di kantor. Dia sendiri yang belajar di kantor, yang lainnya di kelas. Hmm. Tetapi yang di kelas bisa fokus dan dia sendiri dia menjadi merasa berkecil hati. Kalau saya amati, Pak, dia merasa menjadi berkecil hati. Tapi itu pun hanya berubah hanya beberapa jam pelajaran aja. Setelah seperti yang saya katakan tadi, Pak, dia akan mengatakan maaf kepada saya agar tidak mengulang tingkahnya ini lagi dan kembali lagi ke biar bisa dia kembali ke kelas. Tetapi saat saya kembalikan dia ke kelas, dia hanya bisa diamnya itu tidak mengganggu temannya itu hanya 10 menitan. Habis itu mengulah lagi. Jadi seperti itu Oh, yang terulang-terulang terus, Pak. oh iya iya. Jadi ibu itu apakah ibu itu sudah lakukan ya? Sudah dilakukan berarti ya Bu ya? Sudah, Pak. Nah, kalau menurut Ibu, karena itu kan Ibu dari cerita Ibu yang saya tangkap tadi, tetap hanya sebentar masih berulah lagi. Apakah Ibu punya cara lain lagi untuk supaya lebih efektif lagi menangani siswa yang tersebut gitu?
karena saya sudah kehabisan cara Pak untuk menangani si anak ini. Terakhirnya yang minggu-minggu kemarin saya memanggil orang tuanya Pak. Saya memanggil orang tuanya. Saya bertanya kepada orang tuanya bagaimana kondisi anak itu di rumah dan bagaimana tingkah anak ini di rumah. Berapa waktu dia ikut bersama orang tuanya. Dan dari cerita orang tuanya saya sangat miris mendengarnya. Karena ternyata si anak ini dia menumpang sama neneknya, bukan sama orang tua. Anak ini bapaknya sudah meninggal. Jadi ibunya menikah lagi, dia jadi tinggal sama orang tua. Dan dari kita pun seperti di tempat kita ini Pak, orang tua itu kan lebih banyak ke ladang. Jadi dia itu selalu berulah katanya di rumah agar diperhatikan orang neneknya. Jadi dia selalu bertingkah agar diperhatikan neneknya. Jadi dari sana Pak saya baru paham Pak bahwa si anak ini rupanya dia menjadi temannya selalu berbuat usil agar dia diperhatikan. Berarti si anak ini mungkin butuh perhatian ya Pak ya dari saya. Oh iya. Jadi ketika ibu sudah melakukan itu juga berkoordinasi atau berkolaborasi sama orang tua dengan latar belakang si anak yang seperti itu, berarti yang menyebabkan seperti itu ya Bu ya. Nah kemudian gini Bu, itu kan sudah upaya yang sudah ibu lakukan ya Bu ya. Lalu untuk kedepannya Bu, kira-kira apa yang akan ibu lakukan kedepannya agar si anak akan lebih fokus lagi untuk dalam proses belajarnya gitu? Kalau untuk kedepannya saya berencana Pak, karena dari pengamatan saya si anak ini memang sukanya di bidang seni. Dia sangat pintar bernyanyi. Jadi kebetulan saya kurang paham dengan lirik lagu dan not-not angka yang sejenis untuk lagu. Saya koordinasi Pak dengan teman guru yang bisa menyanyi dan saya sudah berbicara dengan kepala sekolah agar memberikan si anak ini memang untuk les tambahan. Kebetulan kepala sekolah kami dia pengurus di gereja. Jadi dia mengatakan ke saya untuk menitipkan si anak ini mendapat bimbingan les piano di gereja. Jadi saya mengatakan pada anak kalau dia tidak mengganggu temannya seminggu ini, dia akan ikut bimbingan vokal dan les piano di gereja. Sehingga saya amati memang Pak 2 hari ini dia enggak buat ulah lagi. Dan setiap harinya saya selalu biarpun secara tidak langsung dilihat temannya, saya selalu menyapa dia lebih dulu di kelas Pak. Oh jadi ibu akan melakukan itu ya, memanggil siapa tadi yang ibu maksud tadi? Saya berkolaborasi dengan kepala sekolah untuk si anak ini sama guru kami ada yang bisa bernyanyi dan paham dengan seni untuk memberikan les tambahan ke dia gitu loh Pak. Jadi kepala sekolah mengatakan kebetulan ibu itu jadi pengurus di gereja, dia memintakan ke temannya yang di gereja atau pendeta kalau nggak salah agar membimbing anak ini dalam bernyanyi dan bermain piano. Sehingga dia merasa bahwa anak ini dia merasa bahwa dia telah berharga gitu, seperti itu Pak. Oke, jadi itu Ibu Rumi kapan lah kira-kira akan Ibu mulai itu lakukan Bu? Yang telah saya lakukan ini Pak, rencananya minggu depan saya akan memanggil orang tuanya juga untuk minta izin agar si anak ini diizinkan untuk les pianonya, dan saya akan lebih memperhatikan anak. Saya berencana akan menyapa dia duluan.
agar dia merasa kayaknya memang dari penjelasan orang tuanya yang pertama, yang minggu lalu kami bertanya ke orang tuanya, saya panggil orang tuanya, saya sangat yakin bahwa anak ini kurang kasih sayang, sehingga dia selalu mengulah untuk mendapat perhatian. Oke. Kira-kira Berarti seperti itu, Pak. itu udah bagus Bu, itu kalau Ibu akan langsung berkoordinasi sama orang tua. Saya berharap Ibu sukses nanti untuk rencana Ibu yang akan Ibu lakukan nanti. Dan saya juga Ibu tidak sabar nih untuk nanti melihat hasilnya nanti untuk pertemuan kita di lain waktu nanti. Jadi semoga ya Bu ya, dari apa yang pembicaraan kita hari ini bermanfaat. Nanti Ibu juga mendapatkan solusi yang sudah kita bahas hari ini, akan Ibu sukses nanti akan menjalaninya, dan bagaimana si anak itu nanti akan jadi berubah ya Bu ya. Iya Pak, terima kasih Oke. Pak. Oke, terima kasih ya Bu.